saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, hal yang paling kita harus lakukan adalah tetap setia, taat, dan patuh pada protokol kesehatan. Apa ini protokol kesehatan? Jadi protokol kesehatan sering sekali di dalam Kementerian Kesehatan biasanya dikenal dengan istilah 3M. Dan sekarang melebar menjadi 5M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah menggunakan masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian beberapa saat ini melebar menjadi 5M. Dan M keempat adalah menghindari kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi mobilisasi atau berinteraksi dengan yang lainnya. Saat ini di sekitar kita, banyak sekali kalau kita melihat di dalam media-media televisi, media sosial, dan lain-lain, banyak sekali terjadi peningkatan atas kasus terkonfirmasi atas COVID-19. Nah, di antara orang-orang yang terkonfirmasi ini, hampir sebagian besar di antaranya adalah OTG. Apa itu OTG? OTG adalah orang tanpa gejala. Jadi di dalam tubuhnya sudah mengandung virus COVID-19, tetapi yang bersangkutan tidak mengalami satu gejala apapun. Jadi tidak ada panas, tidak ada batuk, pilek, atau riwayat panas. Bahkan mungkin yang sekarang lebih banyak terjadi pada pasien-pasien COVID, mereka ada keluhan-keluhan seperti mencret, mual, pusing. Kenapa OTG ini bisa terjadi? OTG, orang yang tanpa gejala ini, apabila daya tahan tubuhnya baik, maka dia mengalami keadaan yang disebut dengan orang tanpa gejala. Jadi di dalam tubuhnya sudah mengandung virus, tetapi karena daya tahan tubuhnya baik, maka dia terhindar dari perburukan atas COVID-19. Apabila daya tahan tubuhnya menurun, atau yang bersangkutan memiliki penyakit-penyakit komorbid tertentu seperti darah tinggi, diabetes, kemudian kanker, kemudian gagal ginjal, beberapa hal ini akan memperburuk keadaannya, sehingga terjadilah keadaan yang dimana pasien orang tersebut masuk ke dalam keadaan mulai timbul gejala-gejala seperti keluhan batuk, panas, kemudian sesak. Dan sesak ini sangat berbahaya sekali karena pada orang-orang tertentu biasanya terjadi penurunan kadar oksigen sekitar 90% saja sudah mengalami rasa yang tidak nyaman, tetapi pada orang-orang dengan COVID-19, orang-orang ini bahkan kadar oksigennya di dalam darah mencapai 85%, dan orang-orang ini belum juga mengalami keluhan sesak. Nah, itulah yang biasanya kita namakan dengan happy hypoxia. Jadi suatu keadaan di mana pasien ini tetap merasa nyaman walaupun terjadi kekurangan oksigen di dalam tubuhnya. Di antara orang-orang yang tanpa gejala ini, orang-orang tersebut mudah sekali menularkan virusnya yang ada di dalam tubuhnya kepada orang lain. Sehingga mutlak sangat diperlukan penggunaan masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan. Karena apa? Bahwa orang-orang yang tanpa gejala ini pada saat melakukan komunikasi, berbicara, batuk atau bersin, yang bersangkutan akan mengeluarkan material virus. Baik itu virus ini langsung terkena pada seseorang, apabila seseorang ini lawan bicaranya tidak menggunakan masker juga, maupun terkena dengan barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan barang-barang ini kalau kesentuh tangan kita, kemudian kita ngucek mata begitu, atau hidung kita gatal, maka virus yang menempel di dalam tangan kita akan masuk dan hidup di dalam diri kita. Nah, inilah sehingga sangat penting sekali bahwa kita benar-benar wajib menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Bulan Desember yang lalu banyak sekali momen-momen liburan begitu ya, mulai dari Maulud Nabi, kemudian libur Natal Tahun Baru. Nah, pada saat-saat itu kita melihat bahwa terjadi peningkatan daripada kasus terkonfirmasi COVID-19. Hal ini kenapa terjadi? Bahwa karena kita kurang patuh dan taat, serta kurang setia terhadap protokol kesehatan. Kadang pada saat kita bepergian, kita merasa bahwa saya ini sehat, ngapain juga saya harus pakai masker, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang tidak kita rasakan karena di dalam perjalanan kita banyak hal yang terjadi. Mungkin kita menyentuh material-material yang lain pada saat kita berkendara,
baik itu di kendaraan umum atau kita menggunakan kendaraan pribadi, kita berhenti di rest area, kita menyentuh segala sesuatu, kita lupa cuci tangan. Kita kadang harus karena keinginan kita pengen kuliner tertentu yang kadang membuat antrian yang cukup panjang, bahkan kita masuk di dalam kerumunan-kerumunan itu. Sehingga pada saat itu setelah 14 atau 15 hari kemudian kita baru merasakan dampaknya, bahwa mulai terjadi peningkatan kasus COVID-19. Inilah kelengahan kita pada saat beberapa saat liburan-liburan ini membuat kasus terkonfirmasi ini menjadi meningkat cukup drastis sekali. Di Rumah Sakit Santa Maria kami juga melayani pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi mulai dari tingkat pasien ini yang dicurigai, begitu ya, yang dicurigai COVID-19, kemudian baik itu pasien yang sudah terkonfirmasi, kami melakukan perawatan terhadap pasien-pasien ini. Jadi baik itu rawat inap dan rawat jalan. Kami menyediakan 12 tempat tidur ruang isolasi COVID-19 yang sampai dengan hari ini tingkat huniannya penuh terus. Jadi begitu ada yang pulang, langsung masuk kembali, bahkan ada yang antri untuk masuk. Pagi hari kami melakukan satu pelayanan pemeriksaan rapid yang pada saat awal mulanya kami menggunakan pemeriksaan rapid antibody. Nah, saat itu waktu COVID pertama kali meletus, kami mengetahui bahwa pasien ini ada ketakutan untuk mengakses rumah sakit. Sehingga kami menyediakan layanan pemeriksaan drive-thru rapid antibody. Jadi pasien diambil darahnya di tempat parkir, kemudian menunggu selang 30 menit kemudian hasilnya sudah dapat diketahui oleh pasien. Kemudian sekarang kami berganti menjadi rapid antigen. Jadi pasien ini di swab, diambil dari material dari hidung atau orofaringnya, kemudian kita lakukan tes secara cepat. Ini juga sampai dengan saat ini masih kami lakukan. Kemudian yang berikutnya kami melakukan pemeriksaan PCR swab. Hasil untuk PCR swab kurang lebih memakan waktu 2 kali 24 jam, kemudian kalau rapid antigen hasilnya juga ditunggu kurang lebih 30-45 menit, hasilnya juga sudah jadi. Ini beberapa layanan-layanan yang mendukung yang kami laksanakan selama masa pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah, mulai dari yang tidak menyentuh aspek kesehatan sampai dengan yang menyentuh kesehatan. Nah, saat ini pemerintah juga sedang mencanangkan gerakan vaksinasi. Kita sekarang memasuki pada tahap 1 di mana vaksinasi dilakukan untuk para tenaga kesehatan dan atau para karyawan-karyawan yang bekerja di dalam fasilitas kesehatan. Nah, kami di Rumah Sakit Santa Maria juga sudah melaksanakan ini dari mulai tanggal 28 Januari hingga tanggal 30 Januari yang lalu. Ada kurang lebih sekitar 300 orang yang sudah divaksin di Rumah Sakit Santa Maria, dan vaksin ini juga sudah melalui satu proses uji yang cukup panjang. Jadi saat ini vaksin yang digunakan di Indonesia yang sudah disuntik, yang sudah kami dapatkan ini menggunakan vaksin Sinovac. Vaksin ini sudah melalui uji klinis fase ketiga, sudah lolos. Bahkan saat-saat akhir ini sekarang kemarin juga sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa vaksin ini juga sudah selesai uji trialnya terhadap mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi sangat nanti setelah proses ini selesai secara bertahap mereka yang berumur 60 mendapatkan vaksinasi juga, dan ini merupakan kabar yang bahagia. Karena apa? Bahwa kelompok yang dengan rentang usia di atas 60 memiliki komorbid, ini adalah kelompok-kelompok yang sangat rawan untuk tertular COVID-19. Saya kira kita semua nggak usah ragu bahwa tentang efek samping yang didengung-dengungkan di dalam media sosial. Hampir semua vaksin tidak ada yang tidak memiliki efek samping. Saya kira dalam beberapa waktu yang lalu ada vaksin campak, polio, tidak ada satu orang pun yang terbebas dari efek samping. Tetapi kejadian atas efek samping ini sangat-sangat kecil sekali. Mungkin bisa dikatakan 1/1 juta atau 1/10 juta. Dan kejadian-kejadian yang seperti ini masih dianggap dalam batas normal. Kalau mungkin efek samping memar, pasca suntikan atau nyeri adalah hal yang biasa.
begitu. Gereja Katolik sungguh sangat luar biasa di dalam mensikapi masa pandemi ini, di mana salah satu hal yang diambil adalah dengan topik keutamaan Kristiani di dalam masa pandemi. Sungguh tema ini cukup relevan terhadap hal yang kita alami sekarang, yaitu bagaimana kita sebagai umat Katolik ikut serta di dalam mengurangi, bahkan menghentikan pandemi COVID-19 ini. Dengan melalui apa? Melalui kesetiaan, ketaatan kita terhadap protokol kesehatan.